Di akhir tahun 2024 ini banyak sekali pinjaman online yang akan ditutup atau bangkrut atau tidak ada lagi di Indonesia. Kalian sering mendengar berita itu. Kita bahas kebenarannya di video ini sekarang. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wani Tangi Official. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Khususnya buat kalian yang selalu menunggu video terbaru dari Wani Tangi Official ya. Saya selalu berharap dan saya selalu mendoakan buat teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan pastinya dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Lagi dan lagi saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan buat kalian semua yang tidak sengaja nonton video ini padahal kalian tidak memiliki masalah apapun dengan pinjaman online. Saya ingatkan jangan pernah mencoba atau tergiur dengan adanya iklan pinjaman online. Jangan pernah mencoba mengajukan hutang di pinjol. Karena pada dasarnya nantinya kalian akan mendapatkan banyak sekali kerugian-kerugian daripada manfaat yang kalian dapatkan sesaat itu saja ya. Dan juga buat kalian yang sudah terlanjur terkena masalah pinjaman online namun kalian belum memiliki uang untuk membayarnya, dalam hal ini kalian sedang mengalami masa-masa telat bayar, kalian nggak perlu khawatir karena di channel ini saya akan selalu mensupport kalian, menemani kalian, merangkul kalian untuk mau berpikir secara logika sehat kalian agar nantinya kalian keluar dari masalah pinjaman online. Oke, kita balik ke pembahasannya. Seperti di awal video saya bilang bahwasanya akan ada banyak sekali pinjaman online legal di OJK atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan yang akan ditutup atau akan dihapus atau akan bangkrut. Benarkah demikian? Mungkin kalian sering melihat berita-berita itu berseliweran ya di mana-mana, baik itu di TikTok, di Telegram ataupun di platform-platform yang lain yang memberitakan hal itu terkait adanya tahun 2024 akhir semua pinjol akan ditutup atau banyak pinjol yang akan bangkrut. Saya nggak ngerti lagi sih, itu mereka yang menyebarkan berita itu dari mana sumbernya, saya nggak ngerti lagi. Atau mungkin mereka hanya mencari penonton agar penontonnya banyak, khususnya mereka mencari orang-orang yang sedang pusing mikirin pinjol. Itu kan berita yang bagus sekali ya. Padahal menurut saya pribadi, apalagi pinjol-pinjol besar, kemungkinan besarnya pinjol itu akan dihapus, aplikasi tersebut akan bangkrut, itu sangat kecil sekali. Terkecuali tiba-tiba pemerintah mengumumkan nih, mulai awal tahun 2025 sudah tidak ada lagi yang namanya pinjaman online. Semua kantor pinjaman online kami tutup. Mungkin kalau pemerintah mengumumkan seperti itu, bisa itu terjadi. Tapi kalau nggak ada pengumuman seperti itu, makanya tadi saya bilang ya, mereka yang mengabarkan berita itu dapat infonya dari mana gitu loh. Nah, kalian juga jangan terlalu termakan berita-berita yang belum tentu itu benar, dan kalian saya minta untuk lebih kritis lagi, lebih berpikir pakai logika sehat kalian, apakah mungkin ini terjadi? Seberapa besar kemungkinan itu terjadi gitu loh. Karena ya itu tadi, satu, pemerintah tiba-tiba ngumumin mungkin pinjol akan ditutup semua gitu dengan beberapa alasan A, I, U, E, O sumama. Atau yang kedua, ada kemungkinan lain yang bisa pinjol tersebut dihapus atau bangkrut gitu ya. Ya mungkin mereka secara cash flow-nya nggak nutup lah. Ibaratnya mereka udah terlanjur menggelontorkan dana banyak sekali, ternyata semua orang yang pinjam di aplikasi tersebut galbay semua, nggak ada yang bayar satupun. Itu bisa bangkrut. Tapi nggak bakal langsung bangkrut juga, mereka pasti ada dana cadangan lagi lah ibaratnya buat muterin lagi gitu, tapi lama-kelamaan bisa bangkrut. Nah pertanyaannya adalah, apakah pinjol akan semudah itu untuk bangkrut? Dan apakah kalian yakin seluruh warga Indonesia yang kena pinjaman online mau galbay semua? Kalau bisa sepakat galbay semua ya bagus, pinjolnya bisa bangkrut, iya gitu ya. Itu yang kemungkinan yang kedua. Kemungkinannya yang ketiga, kemungkinan ketiga pinjol tersebut bisa bangkrut adalah dengan adanya ulah DC-DC mereka ketika menagih, baik itu melalui telepon, melalui DC lapangan, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Itu bisa juga membuat aplikasi mereka ditutup. Tapi pertanyaan akan muncul,
Apakah jika si pinjol tersebut menagih dengan yang tidak sesuai SOP yang diterapkan oleh OJK atau AFPI, apakah semua konsumen yang melapor itu akan ditanggapi oleh pihak OJK maupun AFPI dan langsung kasih sanksi tegas bahwasanya aplikasi tersebut ditutup? Saya rasa kemungkinan itu juga sangat kecil gitu loh. 1, 2, 3 kemungkinan itu aja itu sangat kecil. Jadi kita mau berharap apa? Mau berharap kemungkinan itu terjadi? Ya boleh berharap, tapi kejadian kenyataannya atau realitanya itu nggak semudah itu untuk pinjol tiba-tiba ditutup semua atau bangkrut semua gitu loh. Ya sekali lagi lah, kalau masalah pinjaman online kalian tiba-tiba lunas, masih ada kemungkinan terjadi tuh. Saya pernah bahas di video saya yang ini nih, kalian bisa cek ya, karena itu saya mengalami sendiri seperti itu. Tapi kalau berharap pinjol bangkrut, apalagi dengan adanya berita 9 aplikasi atau 15 aplikasi atau bahkan 20 aplikasi legal OJK akan ditutup di tahun 2024 akhir, sekecil ini juga saya nggak percaya itu loh. Apalagi harus benar-benar langsung, weh keren nih, langsung tutup semua gitu. Enggak lah. Jadi kalian harus lebih mencari informasi yang jelas kebenarannya dulu. Sebenarnya kayak gitu itu dari awal kita lihat judul maupun thumbnailnya aja udah kelihatan bahwasanya kayaknya ini nggak mungkin deh gitu loh. Kalaupun ditonton nantinya juga sama, ending-endingnya tetap nggak ada kepastian yang menyatakan bahwasanya aplikasi ini ditutup karena bangkrut semua, karena nasabah gagal semua atau apapun itu nggak ada pernyataan itu gitu ya. Pokoknya buat yang masih telat bayar pinjaman online nih, daripada terlalu kemakan berita-berita seperti itu, lebih baik kalian bagaimana caranya mencari edukasi, mencari informasi-informasi seputar penguatan mental. Untuk menguatkan mental kalian dulu. Minimal itu dulu langkah utama. Mentalnya dikuatkan dulu, kalau masalah pembayaran itu bisa urusan nanti. Karena pada dasarnya ketika kita sudah telat, kita tidak punya uang, dan kita terus memikirkan bagaimana caranya bayar, itu kalian akan serasa ditekan atau dikejar-kejar terus. Jadi lebih baik dalam kondisi kalian ditekan, dalam kondisi kalian sedang dikejar-kejar, yang kalian persiapkan, yang kalian cari adalah penguat mental. Bagaimana caranya agar mental kalian kuat dulu. Dengan adanya bombardir dari banyak DC-DC pinjol, kalian bisa kuat. Itu yang terpenting. Pembayaran mah bisa dilakukan nanti. Jadi urutannya adalah kalian menguatkan mental kalian dulu, kalian tetap bekerja, kalian tetap berusaha, kalian tetap mencari uang untuk yang masih bisa mencari uang. Dan kalau kalian bisa mencari pendapatan tambahan lah, atau penghasilan tambahan di luar sana, itu jauh lebih bagus. Nantinya dibarengi dengan itu semua, ketika kalian punya niatan untuk bayar, itu udah gampang ketika sudah ada uangnya gitu. Jadi kekuatan mental dulu, cari uangnya nomor 2. Pokoknya tetap semangat. Yang pasti saya kembali lagi menegaskan bahwasanya yang terkena pinjol itu bukan kalian sendiri. Di negara Indonesia ini mungkin yang kena pinjol, kalau saya mungkin mau mendata ya, kalau saya mau mendata mungkin ya jutaan orang, atau mungkin bisa puluhan juta orang kali ya. Jadi nggak perlu khawatir nih, apalagi berpikir bahwasanya nanti kalau tidak bisa bayar pinjol kalian akan dipenjara. Itu nggak mungkin banget, karena urusan pinjol itu urusan hukum perdata, bukan hukum pidana. Sekali lagi itu ya. Nah, buat kalian yang sekiranya sedang bingung, ingin mencari tempat berkeluh kesah, ingin mencari forum yang bisa saling bertukar pikiran, saling bisa menguatkan mental, saling bisa support satu sama lain, itu kalian bisa sharing langsung di grup saya, di grup WhatsApp Wanitangi, dengan cara menghubungi saya. Nomor saya ada di deskripsi video ini atau di komentar teratas ya. Insya Allah lah, di situ saling support satu sama lain, dan banyak yang mengakui bahwasanya bisa kuat dengan adanya grup WhatsApp Wanitangi ya. Alhamdulillah seperti itu penilaian dari anggota-anggota grup WhatsApp Wanitangi yang masih bertahan sampai sekarang ini gitu ya. Oke ya, saya akhiri saja untuk video kali ini, dan sekali lagi nih, terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf juga jika saya ada salah-salah kata dalam penyampaian pesan di video ini. Saya akhiri, bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.